Membaca Bhagavad Gita bab 7 sloka 25. Naham prakasa sarvasya Naham prakasa sarvasya Yoga Maya Samavrita Yoga Maya Samavrita Naham prakasa sarvasya Yoga Maya Samavrita Mudhoyam Nabhijanati Lokomam Ajam avyayam Lokomam ajam avyayam Naham prakasa sarvasya Yoga Maya Samavrita Mudhoyam Nabhijanati Lokomam ajam avyayam Lokomam ajam avyayam Aku menutupi kebenaranku dengan kekuatan hayal yoga mayaku, dan aku tidak memperlihatkan sejatianku kepada setiap orang. Sesungguhnya, didengar ya. Sesungguhnya orang-orang bodoh di dunia ini tidak mengetahui kebenaran sejati diriku, bahwa aku yang tidak dilahirkan dan tidak termusnahkan. Aku menutupi kebenaranku dengan kekuatan hayal yoga mayaku, dan aku tidak memperlihatkan sejatianku kepada setiap orang. Sesungguhnya orang-orang bodoh di dunia ini tidak mengetahui kebenaran sejati diriku, bahwa aku yang tidak dilahirkan dan tidak termusnahkan. Naham prakasa sarvasya. Untuk semuanya aku tidak memperlihatkan diriku. Jadi Tuhan tidak mudah diketahui, dipahami oleh setiap orang. Dan beliau menutup diri beliau itu dengan yoga maya. Yoga maya samavrita. Yoga maya itu artinya kekuatan hayal Tuhan yang maha luar biasa. Bukan hanya manusia ya. Para dewa pun terkecoh, terilusikan, terbingungkan, tertutupi kecerdasannya oleh kekuatan Tuhan yang namanya yoga maya, kekuatan hayal Tuhan. Penekanan di sini adalah Tuhan tidak memperlihatkan diri beliau itu sembarang kepada setiap orang ya. Oleh karena itulah Tuhan selalu menjadi perdebatan setiap orang. Ada yang berpendapat Tuhan ini begini, Tuhan itu begitu, Tuhan ini milikku, Tuhan itu tidak milik orang. Jadi orang terbingungkan oleh kekuatan yoga maya Tuhan.
Maya itu artinya yang tidak sejati, yang sebenarnya. Maya itu tidak yang benar. Maya itu artinya hayal. Maya itu bayangan. Maya itu yang artinya ilusi. Maya itu artinya yang tidak benar, yang benar kita anggap tidak benar. Yang benar, yang sejati kita tidak pahami, tetapi kita mengertinya kebalik. Nah, itu namanya yoga maya. Karena ada kata yoga di sini menunjukkan kekuatan maya itu maha luar biasa. Jangankan kita yang tiap hari ngitung laba rugi. Terhadap setiap apa yang dilakukan kita hitung-hitungan. Kalau saya lakukan ini saya dapat apa? Kalau saya ke sana saya dapat apa? Jadi hitung-hitungan kita selalu. Dan hitung-hitungan kita selalu salah. Karena menurut kita apa yang kita dapat itu yang tampak oleh mata. Ada yang kita dapatkan yang tidak tampak oleh mata, itu yang kita tidak hitung. Yang kita hitung misalnya kita keluar uang, keluar benda yang nyata ya. Ngasih orang apa yang nyata. Tapi hasil yang tidak kelihatan berupa kesehatan, kesejahteraan hidup yang lebih baik, anak-anak kita lebih sejahtera, hidupnya lebih baik, itu hasil yang tidak nampak, kita tidak lihat. Nah, itu kekuatan maya Tuhan itu untuk kita-kita yang selalu untung rugi, laba rugi ya, tidak akan masuk. Jadi apalagi kita-kita yang begini ini ya, resi-resi pun, orang-orang suci pun, para dewa pun, bahkan disebutkan di sini para dewa pun tertutupi oleh, terkecoh oleh, tertipu oleh, terbingungkan oleh kekuatan yoga maya Tuhan. Jadi jangan mengertikan Tuhan itu begitu gampangnya ya. Misalnya hanya orang sedikit mencapai kemajuan meditasi atau kemajuan spiritualnya sudah beranggapan bisa dekat dengan Tuhan, bisa salaman dengan Tuhan, bisa komunikasi langsung dengan Tuhan, atau Tuhan memberikannya apa namanya, tanda kutip super semar kekuatan istimewa misalnya. Siapa kita ya? Nah, di sini beliau menyebutkan naham prakasa sarvasya, aku tidak memperlihatkan kesehatan diriku itu kepada setiap orang. Bang Yang demen nggih? Di atas meja di kantor demen nggih? Tidak sembarang Tuhan memperlihatkan kesehatan beliau. Itu berarti, tidak berarti kita harus patah hati. Wah, kalau itu Tuhan tidak tersentuh olehku. Justru kita harus mendekatkan diri kita untuk dapat memahami beliau sesuai kesejatiannya. Petunjuk untuk itu diberikan di sini di kitab suci Bhagavad Gita. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga Tuhan memperlihatkan diri beliau, atau paling tidak memberikan karunia-Nya supaya kita dapat memahami beliau di jalan yang pas, yang benar, tidak keseleo memahami tentang kesejatian Tuhan. Itu diberikan di sini, di tuntunannya, panduannya diberikan di sini di Bhagavad Gita. Mungkin kita hanya sebentar, jadi baris itu aja saya jelaskan, yang berikutnya tidak usah saya jelaskan. Kita hendaknya mendekatkan diri kepada Tuhan itu ya, sebisanya selalu kontrol diri, perhatikan praktek-praktek kita. Udah enggak setiap apa yang kita lakukan kita isi dengan kepasrahan total. Kalau kita ngatur rencana, udah benar enggak kita ngatur rencana? Dari yang kecil. Canang itu misalnya, kita bikin sendiri atau tidak? Kalau tidak, dapat dari mana? Karena kita tidak sembarang mempersembahkan. Ada misalnya bunga, asal mereka dapatkan bunga di mana, karena mau jualan kan.
Canang sering kita canang, sisa-sisa canang itu yang masih fresh ya kita buang kan. Orang bisa aja ambil, semoga tidak. Artinya pertimbangan kita begitu. Kalau bisa buat sendiri canang itu. Jadi buat sendiri dari hati kita, keluarnya dari awal. Keluar cinta kasih persembahan kita. Bakti pada Widi itu dari awal datangnya. Bunga dari depan, dari kebun kita, depan rumah. Dan waktu metiknya kita metik untuk Tuhan. Jadi tidak ambil sembarang yang, kan aturan lebih jauh itu bunga yang sudah jatuh, sudah kelangkain, itu tidak boleh dipersembahkan. Bunga yang agak busuk tidak boleh dipersembahkan. Bunga ini tidak boleh dipersembahkan. Yang boleh dipersembahkan buah ini, buah itu. Jadi bunga-bunga tertentu boleh dipersembahkan dengan cara tertentu, tidak sembarang. Makanya yang paling pas itu kalau kita sempat membuat canang sendiri. Barangkali yang paling tidak bisa dilakukan adalah persembahan-persembahan kesehari-harian di rumah. Kajang Kliwon di rumah, Purnama Tilam di rumah kan. Bikin aja canang itu kita sendiri. Seperti di sini ya, kita mempersembahkan ratusan canang tiap hari. Dulu 100-an ya, masih 100-an kita mempersembahkan canang setiap hari. Kita ngaturin canang setiap hari 100-an. Yang membuat kawan-kawan kita yang membuatnya. Jadi berusaha tidak beli untuk persembahan-persembahan yang kecil gitu, kita lihat ya. Kalau tidak bisa bukan berarti Anda jangan tidak ngaturan canang. Udah belilah. Artinya mengingat Tuhan itu demikian gudanya, begitu rahasianya ya, begitu tengetnya, begitu pingitnya. Kita berusaha sebisa-bisanya mengikuti aturan-peraturan membakti. Kalau memang bisa bunga dari halaman rumah kita, dari kebun kita, kenapa tidak? Kalau tidak, daripada tidak mempersembahkan canang gitu ya, ya udahlah beli. Hanya karena kita ingin sebaik-baiknya, terbaik yang kita bisa lakukan, perlu mempertimbangkan seperti itu. Nah, jadi termasuk waktu kita membuat canang pun mandi enggak? Waktu kita membuat canang, pikiran kita sambil memikirkan kegiatan orang enggak? Seperti gini ya, perhatikan itu. Waktu buat canang sambil Pakuku dasar agama, kita nyanyi yang bagus-bagus. Paling enggak Narayana Narayana. Sebisa-bisanya, walaupun persembahan kecil yang kita sering abaikan, kita anggap tidak begitu penting, karena yang penting itu bantuan besar. Padahal canang itu sangat menentukan bakti kita. Saya ulangi, bukan karena kita tidak bisa mempersembahkan apa yang terbaik yang kita buat sendiri. Jangan sampai kita tidak mempersembahkan canang. Tidak apa-apa kita beli. Tapi sebelum beli ada pertimbangan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu maksudnya ya, supaya tidak salah paham. Kemudian kalau kita meditasi, itu kan kalau kita mempersembahkan makanan misalnya, udah mandi kita terlebih dulu sebelum masak, nah gitu. Nah itu kalau kita masak itu udah dipilih enggak bahan-bahan masakan yang terbaik. Kemudian waktu kita membeli bahan-bahan masakan, kita memikirkan untuk diri kita atau memikirkan untuk persembahan. Jadi banyak yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita jika kita mau mempersembahkan. Misalnya mau ke Duna Guru ya, ada ndak pogrimiknya? Aduh, ada ndak berat, merasa berat atau plong gitu. Aduh, sempat, oh saya ada waktu, oh saya berhasil menciptakan waktu, oh saya akan nangkil ke Duna Guru, saya akan menghadap beliau. Ada ndak kesadaran yang menggebu-gebu, indah, seneng gitu? Atau perasaan yang aduh, yang agak
gak ngerumuk. Nah itu kita perbaiki, yang gitu-gitu kita perbaiki. Jangan mikirkan yang jauh-jauh, Tuhan itu begini, Tuhan begitu, tidak usah. Perbaiki bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan cara-cara, misalnya persembahan. Sekarang dengan meditasi, udah benar duduk kita enggak? Kemudian mengarah kemana, mata angin kemana kita meditasi, udah benar enggak atau sembarangan? Ini yang perlu kita perbaiki. Dan lain-lain, cara duduk, pranayama, konsentrasinya di mana, bagaimana aturan-peraturan meditasi, udah kita ikutin enggak? Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kita sebisa-bisanya kepada beliau, ikuti petunjuk-petunjuk sederhana yang diberikan, tetapi yang penting, ya paling tidak ketulusan, pasrah, dan peningkatan rasa bakti, itu yang penting ya. Memang ragam aturan apa cekolan gitu, atau kita menaging isi hati kita mempersembahkan. Natu sange wedi druyanan katur tamat katur, seperti itulah bahasa kita. Atau hanya ditaruh suborin tunian adeng-adengan malu entong gitu misalnya. Nucanan kita begini sih. Kita mempersembahkan kan, tapi kepala kita tempat lain. Nanti ke di bahasa mangkene cek recheck. Lihat lagi, kontrol lagi, perbaiki lagi, ya. Bahkan yang begini niki memperbaiki itu barangkali satu hidup. Ini bukan 1-2 hari. Ya, pekerjaan satu hidup. Seharusnya dengarkan ajaran suci begini, apakah kepala kita lain-lain atau kita memang buka hati kita buka untuk menerima, atau kita lain-lain, kita mengabaikan kayak kita baca novel. Itu juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi bakti itu mulai dari kita. Rahayu.